Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Juliansyah dengan NIM D101117120. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai seminar online saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Kebijakan Left Turn on Red dan Not Left Turn on Red terhadap kinerja simpang bersinyal di Kota Pontianak. Studi kasus pada persimpangan Jalan Dr. Wahidin, Jalan Pangeran Kusuma, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Danau Sentarum. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Komala Erwan, MT IPM ASEAN Engineering, selaku pembimbing utama saya, dan Ibu Siti Nuraili Kadarini, STMT IPM, selaku pembimbing kedua saya, dan Ibu Dr. Elsa Trimukti, STMT selaku penguji utama saya, serta Bapak Heri Azwansa, STMT IPM, selaku penguji kedua saya. Pada pembahasan saya terdapat 3 pembahasan, yakni pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, 3 metodologi penelitian. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Transportasi merupakan kegiatan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang diletakkan oleh manusia atau mesin. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat lepas dari namanya transportasi. Persimpangan merupakan simpul dalam jaringan transportasi di mana 2 atau lebih ruas jalan bertemu. Di sini arus lalu lintas mengalami konflik. Untuk mengendalikan konflik ditetapkan aturan lalu lintas untuk menetapkan siapa yang mempunyai hak terlebih dahulu menggunakan persimpangan. Pada kota-kota besar, persimpangan sering terjadi permasalahan lalu lintas, yakni antrian yang panjang dan tunggakan kendaraan yang cukup lama yang menyebabkan kemacetan. Sedangkan belok kiri langsung atau turn left on red adalah hak untuk belok kiri walaupun lampu lalu lintas menunjukkan merah. Penerapan belok kiri langsung bertujuan untuk mengurangi tundaan dan antrian yang terjadi pada suatu lengan simpang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja simpang tersebut. Namun, pada keadaan tertentu, belok kiri langsung justru meningkatkan antrian dan tundaan pada lengan simpang, khususnya untuk kendaraan yang akan bergerak lurus dan belok kanan. Hal ini dikarenakan belok kiri langsung memerlukan lajur khusus yang aman. Lajur ini tidak dapat digunakan oleh lalu lintas belok kanan dan lalu lintas lurus. Permasalahan yang terjadi di simpang 4 tersebut yakni adalah adanya tundaan dan antrian kendaraan cukup tinggi pada jam istirahat makan siang dan jam pulang kerja yang terjadi di ruas Jalan Pangeran Kusuma dan Jalan Danau Sentarum. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik simpang 4 bersinyal tersebut. Yang kedua, bagaimana kinerja simpang 4 bersinyal tersebut pada kondisi existing dan 5 tahun kemudian. Ketiga, bagaimana dampak penerapan kebijakan LTOR dan NLTOR terhadap efektivitas kinerja simpang bersinyal tersebut. Keempat, bagaimana alternatif dalam meningkatkan kinerja simpang 4 tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui karakteristik dari simpang 4 bersinyal tersebut. Kedua, mengetahui dan menganalisa kinerja dari simpang 4 tersebut pada kondisi existing dan 5 tahun kemudian. 3. Mengetahui dan menganalisa dampak penerapan LTOR dan LTOR dalam mempengaruhi kinerja simpang 4 tersebut. Keempat, memberikan solusi alternatif terkait kinerja dari simpang 4 tersebut. Pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada persimpangan Jalan Pangeran Kusuma, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Danau Sentarum, dan Jalan Dr. Wahidin. Kedua, penelitian dilakukan selama 3 hari, yakni hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada jam 6 pagi hingga jam 6 malam, waktu Indonesia Barat. Peneliti tidak menghitung struktur dan biaya. Keempat, menganalisis kinerja simpang berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997 serta bantuan program VISIM. Peninjauan di kinerja lalu lintas dan kapasitas dihitung dengan jangka waktu saat ini hingga 5 tahun ke depan. Kedua, tinjauan pustaka. Definisi persimpangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan,
Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan baik sebidang maupun yang tidak sebidang. Termasuk dalam pengertian persimpangan adalah pertigaan simpang 3, perempatan atau simpang 4, perumahan atau simpang 5, persimpangan bentuk bundaran, dan persimpangan tidak sebidang, namun tidak termasuk persilangan sebidang dengan rel kereta api. Definisi belok kiri langsung. Belok kiri langsung atau left to right merupakan pengaturan dengan memberikan hak jalan untuk kendaraan yang akan berbelok kiri, agar dapat membelok pada saat lampu merah apel menyala. Menurut MKJI 1997, belok kiri langsung dapat mungkin digunakan bila ruang jalan yang tersedia mencukupi untuk kendaraan belok kiri, melewati antrian lalu lintas lurus dari pendekat yang sama dengan aman bersatu dengan lalu lintas lurus dari fase lainnya yang masuk ke lengan simpang yang sama. Analisa kinerja simpang bersinyal metode MKJI 1997. Dalam mengukur kinerja simpang bersinyal dengan metode MKJI 1997 terdapat beberapa hal, yaitu diantaranya adalah arus lalu lintas, arus jenuh, penentuan waktu sinyal, kapasitas simpang, derajat kejenuhan, panjang antrian, angka henti, dan tundaan. Satuan mobil penumpang. Satuan mobil penumpang adalah satuan arus lalu lintas dan berbagai tipe kendaraan yang diubah menjadi kendaraan ringan, termasuk kendaraan penumpang dengan menggunakan faktor SMP. Arus lalu lintas. Arus lalu lintas adalah jumlah unsur lalu lintas yang melalui titik tak terganggu di hulu. Pendekat persatuan waktu. Kendaraan per jam atau SMP per jam. Untuk menghitung arus lalu lintas, dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu adalah arus lalu lintas sama dengan arus kendaraan ringan ditambah dengan arus kendaraan berat yang dikali dengan EMP kendaraan berat ditambah dengan kendaraan sepeda motor dikali dengan EMP sepeda motor. Arus jenuh. Arus jenuh merupakan besarnya keberangkatan rata-rata antrian dalam suatu pendekat pada saat lampu hijau yang dinyatakan SMP per jam. Untuk menghitung arus jenuh, simpang bersinyal dapat menggunakan persamaan berikut. Persamaan sebagai berikut. Ini adalah arus jenuh sama dengan arus jenuh dasar dikali dengan faktor berkali. Berikut ini adalah faktor berkalinya. Seperti lihat di berikut adalah tabel faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS. Di bawahnya adalah tabel faktor penyesuaian hambatan samping atau FSF. Yang berikut ini adalah gambar grafik faktor penyesuaian kelandaian. Kemudian ada faktor penyesuaian parkir dan lajur belok kiri yang pendek atau FP. Ini adalah gambar grafik faktor penyesuaian belok kanan atau FRT dan gambar grafik faktor penyesuaian belok kiri atau FLT. Penentuan waktu sinyal. Penentuan waktu sinyal untuk kendaraan dengan kendali waktu tetap dilakukan berdasarkan metode Webster 1966 untuk meminimumkan tundaan total pada suatu titik simpang. Pertama-tama ditentukan waktu siklus, selanjutnya waktu hijau pada masing-masing fase. Di mana waktu siklus rumusnya adalah sebagai berikut, yakni adalah waktu siklus sama dengan 1,5 dikali dengan jumlah waktu hilang per siklus ditambah 5 dibagi dengan 1 dikurang dengan jumlah dari nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu fase sinyal. Kemudian waktu hijau, yakni rumusnya adalah tampilan waktu hijau pada fase I sama dengan waktu siklus dikurang dengan jumlah waktu hilang per siklus dikali dengan nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu fase sinyal dibagi dengan jumlah nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu fase sinyal. Kapasitas simpang. Kapasitas simpang merupakan kemampuan simpang dalam menampung arus lalu lintas maksimum yang dihitung pada setiap pendekat dalam SMP per jam. Kapasitas pendekat simpang bersinyal dapat dinyatakan sebagai berikut. Kapasitas sama dengan arus jenuh dikali dengan waktu hijau per waktu siklus. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan merupakan rasio dari arus lalu lintas terhadap kapasitas suatu pendekat.
Derajat kejenuhan diperoleh sebagai berikut. Derajat kejenuhan sama dengan arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Panjang antrian. Panjang antrian adalah banyaknya kendaraan yang berada di simpang tiap lajur pada saat lampu merah menyala. Jumlah rata-rata antrian SMP pada awal sinyal NQ dihitung sebagai jumlah SMP yang tersisa dari fase hijau sebelumnya, NQ, ditambah jumlah kendaraan yang datang selama fase merah. Angka henti. S. Angka henti adalah jumlah rata-rata berhenti per kendaraan termasuk berhenti berulang-ulang dalam antrian sebelum melewati suatu simpang, dihitung sebagai angka henti sama dengan 0,9 dikali dengan nilai jumlah rata-rata antrian SMP pada awal sinyal hijau dibagi dengan arus dikali dengan waktu siklus dikali dengan 3600. Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melalui simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa melalui suatu simpang. Tundaan terdiri dari tundaan lalu lintas atau DT dan tundaan geometri atau DG. Tundaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan tundaan geometri ditambah dengan tundaan lalu lintas rata-rata, di mana rumus untuk mencari tundaan geometri adalah 1 dikurang rasio kendaraan terhenti pada penekat dikali dengan rasio kendaraan berbelok pada penekat dikali 6 ditambah rasio kendaraan terhenti pada penekat dikali 4. Sedangkan untuk tundaan lalu lintas rata-rata adalah waktu siklus dikali dengan konstanta A ditambah dengan NQ dikali 3600 dibagi dengan kapasitas. Di sebelahnya yakni adalah gambar grafik untuk menentukan konstanta A. Level of service atau tingkat pelayanan simpang adalah ukuran kualitas kondisi lalu lintas yang diterima oleh pengemudi kendaraan. Tingkat pelayanan umumnya digunakan sebagai ukuran dari pengaruh yang membatasi akibat peningkatan volume setiap ruas jalan yang dapat digolongkan pada tingkat tertentu, yaitu antara A sampai F. Dalam persimpangan, tundaan kendaraan pada persimpangan menjadi penentu tingkat pelayanan suatu simpang. Di bawahnya adalah tabel dari tingkat pelayanan dengan tundaan per kendaraan. Program komputer software atau VSIM. VSIM merupakan sebuah software keluaran PTV asal Jerman. VSIM sendiri merupakan singkatan dari Vehicle Instant Simulation Model yang memiliki arti model simulasi lalu lintas kota. VSIM digunakan pada penggunaan skala mikroskopik dan biasanya digunakan untuk analisis simulasi lalu lintas yang bersifat mendetail dan rinci. Dalam sebuah paket software VSIM termasuk di dalamnya 2 bagian, yaitu simulasi lalu lintas dan generator pengontrol sinyal. Kemudian penelitian terdahulu. Yang pertama adalah dengan judul pengaruh belok kiri langsung atau LTOR terhadap kinerja simpang bersinyal Jalan Muhammad Yamin dan Jalan Juanda tahun 2021 yang ditulis oleh Muhammad Ilham Wijaya. Metode yang digunakan adalah manual kapasitas jalan Indonesia. Dalam penelitian yang digunakan oleh Muhammad Ilham Wijaya yang merupakan jurnal ilmiah dari Universitas Tadulako, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi langsung di lapangan. Survei yang dilakukan yakni survei inventarisasi persimpangan, survei pencacahan gerakan membelok terklasifikasi, survei waktu lalu siklus, survei tundaan di persimpangan. Untuk analisis data yang dilakukan berupa pemodelan simpang bersinyal dengan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau PGI 1997, di mana di dalamnya termasuk analisis jenuh, penentuan kapasitas pendekat simpang bersinyal dan derajat kejenuhan, analisis suatu sinyal, analisis tundaan dan analisis panjang antrian, serta sedang didapat kesimpulan dari simulasi LTOR dan LOR bahwa penetapan LTOR akan mempengaruhi jumlah arus lalu lintas, derajat kejenuhan, dan tundaan lebih kecil dari penerapan LOR. Namun, penerapan LTOR
Ini juga mengakibatkan panjang antrian lebih besar dari penerapan LER karena adanya lajur khusus LTOR. Kemudian yang kedua ada dengan judul evaluasi penerapan belok kiri langsung pada persimpangan bersinyal di kasus Simpang 3 Supriyadi tahun 2017 yang ditulis oleh Cahya Adiwe dengan metode analisis manual kapasitas jalan Indonesia 1997 dan PKJI 2009. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahya Adiwe yang merupakan skripsi dari Universitas Wahid Hasim, metode pengumpulan data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer mengenai pengamatan observasi secara langsung di lapangan. Data primer yang diperoleh berupa waktu siklus, volume, serta tundaan kendaraan dan panjang antrian, sedangkan data sekunder berupa data lalu lintas harian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis MKJI 1997 dan PKJI 2009 untuk mengetahui kinerja simpang kondisi ekstrim maupun kinerja simpang uji coba LTOR dan LTOR pada lokasi penelitian. Yang ketiga ada analisis penerapan belok kiri langsung terhadap tundaan lalu lintas pada pendekat persimpangan bersinyal kasus di Kota Semarang pada tahun 2008. Penulis Adi Dwi Nugroho. Metode yang digunakan adalah manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997 dan kapasitas jalan Indonesia atau KAJI. Dalam penelitian dilakukan oleh Adi Dwi Nugroho yang merupakan tesis dari Universitas Diponegoro Semarang, metode pengumpulan data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh oleh dari instansi-instansi terkait. Survei yang dilakukan berupa survei inventarisasi persimpangan, survei pencacahan gerakan membelok terklasifikasi, survei waktu siklus, serta survei tundaan di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan berupa pemodelan simpang bersinyal dengan kapasitas jalan Indonesia atau KAJI. Analisis arus jenuh, analisis waktu sinyal, analisis panjang antrian, validasi model simpang bersinyal, dan uji statistik. Ketiga, metode penelitian. Berikut ini adalah diagram alir penelitian. Diagram alir adalah tahap-tahap penyusunan, yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian persiapan penelitian. Persiapan penelitian dilakukan dengan melalui langkah-langkah pendahuluan dengan menentukan tujuan dan studi pustaka. Selanjutnya mendatangi lokasi penelitian guna melakukan observasi awal di lokasi penelitian, yaitu di simpang Jalan Dr. Wahidin, Jalan Pangeran Kusuma, Jalan Dr. Tomo, dan Jalan Danau Sentarum untuk mengetahui keadaan di lapangan secara langsung dan memudahkan pada saat pelaksanaan penelitian. Kemudian dilakukan penentuan hari penelitian dan waktu jam penelitian. Kemudian ini adalah lokasi penelitian. Pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi di mana peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian untuk persimpangan ruas Jalan Dr. Wahidin, ruas Jalan Pangeran Kusuma, ruas Jalan Dr. Tomo, dan ruas Jalan Danau Sentarum. Survei yang dilakukan meliputi survei pendahuluan dan survei utama. Metode survei. Survei pendahuluan dilakukan untuk mengamati daerah studi secara umum. Hasil yang akan diketahui dari survei pendahuluan yakni jenis-jenis kendaraan yang melintas daerah studi, serta perkiraan jumlah dan rencana penempatan surveyor. Survei utama merupakan kelanjutan setelah mengetahui gambaran awal yang didapat dari survei pendahuluan. Adapun jenis-jenis survei yang dilakukan adalah, yang pertama adalah survei geometrik persimpangan. Survei geometrik persimpangan bertujuan untuk mendapatkan data geometrik persimpangan seperti lebar badan jalan, jumlah dan lebar jalur, serta lebar LTOR. Alat yang digunakan berupa meteran dan alat tulis. Kedua, survei pencacahan gerakan membelok terklasifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan volume lalu lintas semua jenis kendaraan pada kaki persimpangan yang meliputi volume lalu lintas, jumlah kendaraan lurus, belok kiri, dan belok kiri, komposisi kendaraan, serta rasio gerakan membelok. Survei ini dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Sabtu, Minggu, dan Senin, dimulai pukul 6 pagi dan 6 malam waktu Indonesia Barat. Pada kaki persimpangan ditempatkan beberapa surveyor
pada pos pengamatan. Alat yang digunakan berupa alat pencaca, alat tulis, prompt survei, dan stopwatch. Ketiga, survei waktu siklus. Survei waktu siklus dilakukan dengan tujuan mengetahui waktu siklus pada masing-masing persimpangan. Survei dilakukan dengan mencatat waktu siklus masing-masing tahap pada kaki persimpangan. Survei dilakukan beberapa kali untuk melakukan siklus yang tepat. Alat yang digunakan berupa stopwatch dan alat tulis. Keempat, survei hambatan samping. Survei hambatan samping bertujuan untuk mengetahui jenis kelas hambatan samping persimpangan. Data hambatan samping ini mencakup data kegiatan sisi jalan, seperti pejalan kaki, parkir, kendaraan berhenti, kendaraan keluar masuk, serta kendaraan tidak bermotor atau kendaraan lambat. Kelima, ada survei kecepatan kendaraan. Survei kecepatan kendaraan bertujuan untuk mendapatkan data kecepatan kendaraan yang melintasi persimpangan. Pengambilan sampel sebanyak kurang lebih 10 sampel pada masing-masing klasifikasi kendaraan. Alat yang digunakan berupa stikan dan alat tulis. Kemudian ada analisa data. Data yang telah didapat dari survei selanjutnya dilakukan penyusunan dan penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Bertujuan memudahkan pembacaan dan pengolahan data hasil pengamatan. Kemudian data dianalisa, yakni meliputi analisa karakteristik bersimpang bersinyal, analisa kinerja simpang bersinyal berdasarkan MKJI, M1997, kondisi existing dan 5 tahun kemudian ada analisa kinerja simpang bersinyal berdasarkan VISIM, kondisi existing dan 5 tahun kemudian. Kemudian ada analisa penerapan LTOR dan LTOR, kemudian alternatif penanganan simpang. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai seminar online saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila terjadi salah kata.